This is the year of the door. Ini adalah tahun pintu tersebut. And we believe it is a door of greater glory. Dan kita percaya bahwa pintu itu adalah merupakan pintu akan kemuliaan yang lebih besar lagi. In 64 countries of the earth. Di 64 negara yang tersebar di seluruh bumi. Indonesia is a part of that. Dan Indonesia adalah bagian darinya. If you hear me today, say amen. Saudara dengar dan simak saya katakan amin. Do you see how this year is the year of the kingdoms, the elders, and the thrones? Saudara lihat bagaimana tahun ini merupakan tahun kerajaan-kerajaan, tahun tahta-tahta dan tahun petua-tua. Say hallelujah. Katakan haleluya. And that is why it's so important for us to have the attitude of 24/7 worship and prayer. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memiliki sikap hati yang menyembah dan berdoa selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. The battle of the thrones and the kingdoms this year. Karena tahun ini terjadi peperangan yang memperebutkan kerajaan-kerajaan dan tahta-tahta. 64 countries 64 negara have presidential elections this year. tahun ini akan mengalami pemilihan presiden. Wow. Katakan wow. God is going to do his perfect will. Tuhan akan melakukan kehendaknya yang sempurna. Now I want to say one more thing about this. Saya mau katakan satu hal lagi tentang hal ini. This article that I read in Time, Dari majalah Time, saya membaca suatu artikel. it says that the 64 countries, it makes up 49% Dikatakan bahwa 64 negara tersebut itu totalnya adalah 49% of the world's population. akan populasi dari seluruh dunia. So nearly half of the world is electing this year. Jadi hampir saudara ya, hampir separuh populasi bumi ini memilih tahun ini. Is voting this year. Melakukan pemilihan tahun ini. So I pray Jadi saya berdoa that God will select you. bahwa Tuhan akan pilih saudara. God will anoint you. Tuhan akan urapi saudara. And he will anoint the best leader. Dan Tuhan akan mengurapi pemimpin-pemimpin terbaik In Indonesia and the nations of the earth. di Indonesia dan di negara-negara di seluruh dunia. Somebody say amen. Katakan amin, saudara. Now I want to begin to talk about Indonesia. Sekarang saya mau mulai bicara tentang Indonesia. This is what we've been waiting for, amen. Ini yang telah kita tunggu-tunggu, amin. I need a word from God for my country, Indonesia. Saya perlu pesan Tuhan, firman Tuhan buat negara saya Indonesia. If that's you, say amen. Kalau itu saudara seperti itu, katakan amin. Now, once again, it's not a coincidence that we are now 21 days away from February 14. Tadi saya sudah katakan, bukan suatu kebetulan kalau hari ini persis 21 hari sebelum tanggal 14 Februari, hari pemilu. In the book of Daniel, he fasted and prayed for 21 days. Di dalam kitab Daniel, Daniel itu berpuasa dan berdoa selama 21 hari. For what? So that there will be a turning of the kingdom. Untuk apa? Supaya ada pemalingan, perubahan dari satu kerajaan. So that the prophecies of exile, of being free from Babylon, Sehingga nubuatan akan dimerdekakan dari pembuangan di Babilonia, would be fulfilled and they would return back to their land Israel. itu akan dikenapi dan mereka bangsa Israel akan kembali ke negeri mereka sendiri. But we understand that the archangel Michael came and said he was battling with the prince of Persia. Dan kita mengerti bahwa penghulu malaikat Mikael, dia berperang melawan penguasa-penguasa udara di Persia. In these 21 days, as you are praying and fasting, Dan selama 21 hari ini saudara berpuasa dan berdoa, we must understand that God is releasing angels. kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sedang melepaskan malaikat-malaikatnya. But there is a battle for the turning. Tetapi ada peperangan untuk terjadi perubahan.
And we declare now that it will turn in Jesus' mighty name. Dan kita akan deklarasikan sebentar bahwa ini semua akan diputar balikan di dalam nama Yesus. Somebody say it's turning. Mari kita katakan diputar balikan. Now, Diputarbalikkan. the election is on February 14th. Pemilu tanggal 14 Februari. And of course, that is Valentine's Day around the world. Dan tanggal itu adalah tanggal yang di mana seluruh dunia merayakan hari Valentine's. It is a day of love. Merupakan hari kasih sayang. And on that day, there's a great prophet named Bob Jones. Dan di hari itu ada seorang nabi besar namanya Bob Jones. He actually died and went to heaven. Dia meninggal dunia dan masuk ke sorga. But he died and went to heaven on February 14th, Valentine's Day. Dia meninggal dunia masuk ke sorga di tanggal 14 Februari, di hari kasih sayang. And as he went to heaven, he had this encounter with God. Pada saat dia masuk ke sorga, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. He was lined up to face God at the throne of judgment. Dia sedang ngantri begitu ya untuk menghampiri tahta penghakimannya Tuhan. So people were waiting to face God's judgment. Jadi banyak orang pun juga sedang menunggu untuk dihakimi oleh Tuhan. As the prophet Bob Jones came before God, Dan pada saat Nabi Bob Jones itu sampai di hadapan tahta Tuhan, the Lord asked him, Tuhan tanya sama dia, "Did you learn to love? apakah engkau telah belajar mengasihi? Did you learn to love?" Apakah engkau telah belajar mengasihi? And right after that, Dan segera setelah itu, Prophet Bob Jones came back into his body. Prophet Bob Jones langsung balik lagi ke tubuhnya, rohnya ini. I believe even as Prophet Joel is wearing red and as he sees the sign in the sky in Indonesia, Saya percaya Pak Abraham Joel hari ini memakai baju merah dan fenomena langit Indonesia. it talks about the blood of Jesus, Ini berbicara tentang darah Yesus, which is the love of God. yaitu kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Loves us so much that his son shed his blood. Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu rupa sampai dia merelakan anaknya yang tunggal mencurahkan darahnya. I believe in February 14th, Saya percaya tanggal 14 Februari there will be a love anointing being released. akan ada urapan kasih dilepaskan. The Lord Amen. said, Tuhan berkata, pray for a man after God's own heart. berdoalah untuk seseorang yang berkenan di hati Tuhan. For the election day in Indonesia, Untuk hari pemilu di Indonesia, pray for a man that is after God's own heart. berdoalah untuk seseorang yang berkenan di hati Tuhan. A man of Amen. love, Seseorang yang penuh kasih. a man who loves God and loves the people. Seseorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. I Amen. saw somebody Saya melihat seseorang moving in the anointing of President Trump. bergerak di Presiden Trump In Indonesia. di Indonesia. You see, this is a phenomenon Ini suatu fenomena. because all across the earth, people like President Trump are becoming president in their country. Karena di seluruh dunia, orang-orang yang seperti Presiden Trump itu mereka menjadi presiden di negara mereka masing-masing. Somebody who's outspoken, Seseorang yang berani menyampaikan hal-hal, or with business, punya pemikiran bisnis yang kuat, and is for the people. dan tujuannya untuk rakyat. But I saw somebody like President Trump rising in Indonesia. Dan untuk Indonesia, saya melihat seseorang yang seperti serupa Presiden Trump itu akan naik. As I was praying, Sementara saya berdoa, the Lord said that Indonesia will become a Christian nation. Tuhan berkata bahwa Indonesia akan menjadi bangsa Kristen. Indonesia will become God's nation. Indonesia akan menjadi bangsanya Tuhan. And even as Indo
is like indah, the Malay Indo bahasa word indah. Kata Indo itu seperti dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu indah. Indah means special and precious. Indah itu artinya berharga, istimewa. God calls Indonesia my precious special people. Tuhan menyebut Indonesia sebagai umatku yang berharga. I saw Indonesia becoming like a Saudi Arabia or a Dubai of Southeast Asia. Saya melihat Indonesia menjadi seperti Saudi Arabia atau Dubai buat Asia Tenggara. Dubai and Saudi Arabia, they are innovators of the Middle East. Dubai itu dan Saudi Arabia merupakan inovator gitu ya buat daerah Timur Tengah. They're both Islam and Sharia law, absolutely. Keduanya negara itu merupakan Muslim, Islam. But there is a changing of the guard happening. Tetapi ada sesuatu perubahan yang terjadi. Where they have become wealthy and opened up to Western countries. Di mana negara Saudi Arabia ini menjadi lebih terbuka akan negara-negara Barat. They are bringing the Middle East out of the old into the new. Mereka membawa Timur Tengah dari era lama masuk ke era baru. But I saw Indonesia becoming like the Saudi Arabia and Dubai of Southeast Asia. Dan saya melihat Indonesia menjadi seperti Saudi Arabia dan Dubai buat Asia Tenggara. There is oil in Indonesia like there is in Saudi Arabia. Ada minyak, ada sumber minyak di Indonesia sama seperti Saudi Arabia punya minyak. They are both originally Islamic countries. Indonesia dan Saudi Arabia keduanya merupakan negara Islam. Indonesia will be a hub like Dubai and Saudi Arabia for change in Southeast Asia. Indonesia akan menjadi seperti Saudi Arabia dan Dubai, yaitu menjadi suatu pusat untuk perubahan di Asia Tenggara, menjadi hub. I saw 3 different demons, principalities over Indonesia. Saya melihat ada 3 penghulu udara Indonesia yang utama. Number 1, I saw China and communism trying to infiltrate Indonesia. Saya melihat Cina dan komunisme mencoba menginfiltrasi Indonesia. Where the enemy is trying to bring dictatorship and that communistic spirit into Indonesia. Di mana si musuh itu mencoba membawa masuk roh komunisme dan diktator ke Indonesia. I saw the color red like red China. Saya melihat warna merah, merahnya seperti merahnya negara Cina. The red scare, they call it communism. Mereka menyebutnya sebagai komunisme. And then the second thing I saw was a black cloud. Dan hal yang kedua yang saya lihat adalah awan hitam. Which stand for different demonic religions. Yang artinya adalah demonic agama-agama. Yep. So there's a fight of China communism and a fight with different demonic belief systems. Jadi ada komunisme dan ada roh demonik akan sistem kepercayaan di Indonesia. Then the third principality I saw over Indonesia. Dan penghulu ketiga atas Indonesia adalah was corruption in the government and military. Korupsi di pemerintahan dan di militer. Where I believe there is a military group in Indonesia that's trying to take over. Yang saya percaya adalah ada satu grup militer yang mencoba mengambil alih Indonesia. Like in Vietnam or Cambodia where there was a guerrilla warfare or a coup. Seperti yang terjadi di Kamboja, di Vietnam, di mana terjadi upaya-upaya kudeta secara gerilya gitu ya. See that in Venezuela, you see that in different communist countries.
Saudara lihat hal-hal itu terjadi di Venezuela, di beberapa negara komunis. But I saw these three demonic entities over Indonesia. Tapi saya lihat 3 penghulu demonik ini atas Indonesia. It is trying to infiltrate God's people in this country. Mencoba memasuki, menginfiltrasi umat Tuhan di Indonesia. But I saw as the people of God continue to pray and worship, Dan saat saya melihat umat Tuhan terus berdoa dan menyembah Tuhan, the light of Jesus began to shine. terangnya Tuhan Yesus mulai bersinar. Isaiah 61, arise and shine, Yesaya 61 berkata, bangkitlah dan bersinarlah, for the glory of God comes upon you. karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Though it is surrounded by thick darkness, Meskipun dikelilingi oleh awan gelap, His light shines upon you. kalau terang Tuhan itu telah terbit atasmu. Shout hallelujah. Saudara, sorakan haleluya. And the last thing I saw for Indonesia, I want to talk about. Hal yang terakhir yang saya lihat tentang Indonesia dan saya mau sampaikan, I believe the capital is moving this year, isn't it? saya percaya tahun ini ibu kota negara pindah, betul? The capital of Indonesia is moving. Ibu kota bangsa Indonesia, ibu kota negara Indonesia akan pindah. As I was looking online, the article said that the capital is moving from Jakarta to Nusantara. Ibu kota negara Indonesia akan pindah. Saya baca dari internet, berpindah dari Jakarta, pindah ke satu tempat yang disebut sebagai Nusantara. Is that true? Yes or no? Is that true? Yes. Yes. So as there is a move of the capital, Sementara terjadi perpindahan ibu kota, this stands for a new move. ini berbicara tentang satu kepindahan yang baru. Once again, this stands for the thrones that are moving. Ini berbicara tentang tahta-tahta yang bergerak. This stands for the changing from the old guard of Indonesia to the new guard to the future. Ini berbicara tentang Garda Indonesia yang berubah dari era lama ke era yang baru, ke masa depan. Now, I don't know what your personal thoughts are about this capital move. Saya tidak tahu pendapat pribadi saudara tentang perpindahan ibu kota negara ini. But I heard the Lord say this. Tapi saya mendengar suara Tuhan berkata seperti ini. It's moving to Nusantara, correct? Nusantara? Yes. Nusantara. Kota negara pindah ke IKN, ibu kota Nusantara. And I saw that Nusantara means in between, right? Island in between. Arti Nusantara adalah antara jarak di antara pulau-pulau. But new in English means baru. New dalam bahasa Inggris artinya baru. So the Lord said, Nusantara, new sons and new songs. New dalam bahasa Inggris itu baru. Nusantara artinya anak-anak baru. New wealth and new move. Kekayaan baru, kegerakan atau kepindahan yang baru. New guard, new glory. Garda yang baru, kemuliaan yang baru. So the capital moving this year is about a new guard and a new glory. Pindahan ibu kota. Actually, it's not really this year, still many years, but this is symbolic ya. Ini merupakan satu lambang akan perpindahan yang baru. So as this move takes place, sementara perpindahan ini terjadi, it is a transition to the future. Ini merupakan transisi ke masa depan. But as the capital begins to move, sementara ibu kota negara mulai pindah, I see many cockroaches, snakes, and rats scattering. Saya melihat banyak ular, kecoa-kecoa, dan itu mulai berserakan. Just like when you pick up something and you move it. Sama seperti kalau saudara memindahkan satu benda besar gitu ya di rumah, kemudian saudara pindahkan ke tempat lain. The things that are hiding will now be exposed. Serangga-serangga yang dulunya bersembunyi di bawah benda itu sekarang terekspos.
So this move is exposing the corruption. Jadi kepindahan ibu kota ini akan mengekspos korupsi. And many people in the web Dan banyak orang di jejaring itu, di jaring tersebut, will be exposed and destroyed. akan diekspos dan dihancurkan. We are 3 weeks away from Indonesia's election. Kita 3 minggu lagi Indonesia akan memilih. We must pray for a man after God's own heart. Kita harus berdoa buat seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Somebody like President Trump will arise. Seseorang yang seperti Presiden Trump itu akan bangkit. And pray that this love anointing Dan berdoa supaya urapan kasih ini will cause the next president or the president to have a love for God and his people. akan menyebabkan presiden yang berikutnya itu mengasihi Tuhan dan mengasihi rakyat dan umat Tuhan. There is a changing of the guard this year. Tahun ini terjadi perubahan garda. The thrones and the elders of the governments are changing. Tahta tua-tua dan pemerintahan itu sedang berubah. We declare it is a changing for the better and for the good. Kita deklarasikan bahwa perubahan itu adalah perubahan untuk hal yang lebih It is baik a dan changing baik. of the guard for the greater glory of God. Perubahan garda untuk kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Amin. Everybody say amen. Mari kita katakan amin.